teman-teman, jumpa lagi dengan saya, dengan Ibu Ike di channel kesayangan kita semua, The Life of Mami Mami Go Digital. Oke, sebelum kita bahas untuk materi hari ini atau pembahasan, bisa teman-teman di subscribe dulu channel saya, kemudian di like, di komen, dan share, dan jangan lupa teman-teman dinyalakan lonceng notifikasinya, sehingga nanti teman-teman semua bisa mendapatkan insight dan juga info-info dan serta materi-materi yang lebih menarik lagi yang ada di channel The Life of Mami Mami Go Digital. Oke teman-teman, hari ini saya ingin membahas seputar pekerjaan remote ya. Tentunya teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, pekerjaan remote itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan secara online dan dari jarak jauh ya. Kita bisa work from home ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang banyak lagi ngetren teman-teman tentang work from home ini ya. Nah, coba kita lihat teman-teman apa aja sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan remote ya. Oke, saya coba share screen teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya pekerjaan remote-nya adalah namanya disebutnya ada flex job ya. Nah, base remote job ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan remote ya, atau dan bisa dikerjakan dari jarak jauh ya, dari rumah ya. Kemudian remotejobsfinder.co ya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian juga bisa eh, lihat dari aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa membuka itu pekerjaan adalah dari Glints ya. Ini Glints. Ini Glints ini adalah aplikasi teman-teman. Nah ini Glints, Glints Remote Job ya. Glints Indonesia ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa mendapatkan pekerjaan remote ya dari jarak jauh teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman bisa juga dapat dari freelancer.co ya. Freelancer.com bisa, nah freelancer.com bisa. Nah ini bisa teman-teman daftar di aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa juga daftar dari project.co.id. Nah seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman, ada project.co.id. Nah teman-teman tentunya kita di dalam mengerjakan pekerjaan remote dan dalam mendapatkan pekerjaan remote juga kan memang tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman ya. Nah tentunya karena apa, di dalam pekerjaan remote itu juga ada beberapa kualifikasi yang teman-teman harus penuhi ya, dari keahliannya, kemudian dari jam bekerjanya ya tentunya. Karena apa? Karena kerja remote itu sama ya sebenarnya seperti kerja kantoran ya. Kemudian itu kan dia juga ada beberapa divisi teman-teman ya tentunya yang bisa eh, hadir di dalam pekerjaan itu ya. Ya, ada banyak divisi-divisi juga seperti layaknya kita bekerja kantor ya. Kemudian ada banyak posisi ya. Nah, hanya apa sih bedanya ya, kita nggak perlu ke kantor ya. Kita bisa melakukan semua pekerjaan itu dari tempat kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian ternyata kerja remote itu kan kerjanya itu ada yang per project ya. Nah, kemudian ada yang posisinya memang akan menjadi pegawai tetap ya atau karyawan tetap teman-teman ya. Terus ada juga yang memang dia sistemnya masih sistem kontrak gitu ya. Nah, jadi kita harus memang punya pengalaman, terus kita pinter-pinter untuk kita ada pendekatan atau approach ya dengan si ininya ya, si pemberi kerjanya gitu ya, dan kepada tim-tim yang ada gitu ya. Nah, kemudian kerja remote memang bisa dilakukan dari rumah ya, dari mana aja. Kemudian enaknya memang kita bisa searching untuk dibayar mau pakai dolar atau mata uang asing lainnya, ataupun kita dibayar pakai rupiah juga banyak ya. Yang juga melakukan pekerjaan remote yang bekerjanya sebenarnya adanya di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian eh kerja remote itu ya tentunya diperuntukkan em, buat orang-orang yang memang pada dasarnya dia sudah mengerti tentang basic daripada
mengetik gitu ya teman-teman, terus juga dari komputer atau laptop gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ya kan apa yang masih kurang di dalam apa penggunaan daripada Microsoft atau dari penggunaan daripada fungsi-fungsi di dalam laptop, teman-teman bisa ada kursus ya tentunya kursus-kursus ada yang gratis, ada juga bootcamp teman-temannya, dan itu bisa teman-teman dapatkan di sosial media gitu ya. Kemudian yang pasti harus punya komunikasi ya, kemampuan komunikasi yang bagus. Kemudian ada minimal kita bisa berbahasa Inggris ya, minimal basicnya itu sudah dapat gitu teman-teman ya. Nah kemudian proses melamarnya ya memang secara online. Kemudian pasti ada tes kemampuan bekerja teman-teman ya. Kemudian ada interview ya kan. Nah jadi teman-teman yang memang sudah dan sedang apa mencari untuk pekerjaan remote teman-temannya yang tentunya bisa dilaksanakan dari rumah atau dari tempat kita sendiri, ya mesti perlengkapi lagi dengan upgrade-upgrade ilmu-ilmu yang memang diperlukan gitu ya. Misalkan contohnya mau menjadi virtual assistant gitu ya, tentunya kita harus bisa memenuhi kualifikasi ya untuk bisa menjadi virtual assistant. Nah, ya kalau kebukanya adalah project.co.id ya teman-teman ya. Maaf tadi saya kecepatan bicaranya. Nah, di sini teman-teman bisa mencari tentang proyek-proyek yang sesuai dengan kemampuan teman-teman semua gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mau mendapatkan pekerjaan dan itu secara remote, baik itu sebagai pekerjaan utama atau side job atau pekerjaan sampingan, bisa langsung melihat-lihat buka di sosial media dan teman-teman akan menemukan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tentunya bisa membuat teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan remote gitu teman-teman ya. Jadi pentingnya kita juga ikut training-training ataupun kita ikut seperti pembelajaran ya yang bisa membawa kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentunya di dalam mengupgrade skill kita gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan, jika mau sharing tentunya bisa langsung di kolom komentar teman-teman, dan bisa nanti kita diskusi apa yang memang teman-teman perlukan untuk bisa mendapatkan pekerjaan remote ini gitu teman-teman ya. Dan sekian video dari saya teman-teman. Kita akan bisa bertemu di video-video selanjutnya dan juga di dalam pembahasan-pembahasan tentunya yang lebih menarik ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas segala atensinya dan sukses dan semangat untuk teman-teman semua. Jangan patah semangat ya, tetap maju dan senantiasa percaya bahwa apa yang kita usahakan akan mendatangkan hasil yang baik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.